Tell me like a Hellcat. Halo semua, balik lagi di channel Comfort Zone When Gaming Becomes So Comfort. Today masih bersama gua Adam di sini. Kembali lagi pada segmen misteri pada game RDR 2 yang pada video kali ini gua akan membahas misteri sebuah tempat yang bernama Manzanita Post. Secara letak, Manzanita Post adalah sebuah lokasi dalam game RDR 2 yang terletak di sebelah barat Blackwater. Lokasi ini awalnya hanyalah sebuah tempat perdagangan kecil di lereng gunung, tapi kemudian berubah menjadi sebuah tempat yang dihuni oleh warga Norwegia. Nah, sebab itu pada video kali ini gue akan coba membahas latar belakang mengapa banyaknya para warga asing dari Norwegia yang menempati wilayah itu. Karena rupanya keberadaan mereka di sana bukan hanya sebuah kebetulan semata, namun ada misteri di balik itu semuanya. Nah, sampai sini yang masih berminat dengan pembahasannya, inilah dia, gue persembahkan misteri tentang Manzanita Post. And let's begin the story, guys. Untuk eksplorasinya kita akan berfokus di Manzanita Post yang secara spesifik berlokasi di sini. Mungkin ada di antara kalian yang mau mencoba mengunjungi tempat ini. Berdasarkan sejarahnya, Manzanita Post dahulu adalah tempat untuk melakukan perdagangan. Artinya tempat ini dulu pernah dijadikan aktivitas jual beli. Namun dikarenakan semenjak munculnya geng yang bernama Skinner Brother yang merupakan salah satu geng yang paling biadab dan ditakuti, membuat wilayah ini menjadi mencekam sehingga membuat warga menjadi ketakutan, dan hal itu jugalah yang membuat jarang ada pelancong yang berani datang ke sini. Dulu sebenarnya Manzanita Post memiliki stasiun kereta dan beberapa pos ada yang menjual bahan makanan dengan tujuan biar pelancong yang datang ke sini bisa beli persediaan bahan makanan dulu sebelum mereka melanjutkan perjalanan yang lebih jauh ke Tall Trees. Namun pada game RDR 2 kini Manzanita Post terlihat sudah seperti tempat yang bisa dibilang terabaikan karena di sini sangat sepi. Sebenarnya secara sepintas jika kita melewati tempat ini sepertinya tidak ada hal yang aneh karena tidak lebih dari sebuah desa kecil biasa yang dihuni oleh segelintir penduduk. Nah, namun jika kita coba menyapa para penduduknya, beberapa kali mereka mengucapkan bahasa asing, tepatnya bahasa Norwegia, dan sesekali membalas sapaan dengan bahasa Inggris sederhana. Hold motet oppe. Det alt vi kan gjøre. Things can only get better. Ta vare på deg selv. Dan dari bahasa asing itu juga mengartikan bahwa mereka bukan penduduk asli, melainkan mereka adalah para pendatang yang sepertinya juga sudah menempati wilayah itu sejak beberapa tahun belakangan. Nah, namun keramah tamahan para penduduk di Manzanita Post menjadi salah satu misteri di game ini yang berdasarkan obrolan dengan salah satu camper yang bisa kita temukan. Rupanya si camper ini bercerita bahwa suatu hari dia pernah singgah ke Manzanita, namun ia merasakan ada keanehan sama para penduduk di sana. Wait, you ain't Swedish or Norwegian, are you? I stopped by this settlement over in Tall Trees the other week. Manzanita Post. Traded some furs for tools. All Nordic types. Real strange. They tripped over themselves to make me welcome. All handshakes and smiles. The smiles where the eyes don't join in. And there's an old feller sitting there ranting and raving in whatever language it is. Then I walk around the back and see another feller with his head in his hands and a girl crying. There's something real wrong about the place. Ia merasa keramahan para penduduk di sana itu seperti dibuat-buat dan seolah dipaksakan, dan ia yakin pasti ada sesuatu yang salah di tempat itu. Nah, menurut gua Rockstar rasanya nggak mungkin menyisipkan dialog tadi dengan tidak ada maksud dan tujuannya, karena pastinya ada sesuatu di tempat itu. Nah, kini mungkin kita akan mulai masuk ke dalam kota Manzanita untuk mencari bukti-bukti dan keanehan apa aja yang ada di kota itu, sekaligus untuk menemukan dan mengungkap misteri yang ada di sana.
Nah, pertama, untuk eksplorasinya, mungkin kalian bisa berkunjung ke salah satu rumah di sekitar wilayah Manzanita. Karena di sana kita bisa menemukan yang mereka ini juga berasal dari Norwegia. Namun memang tidak ada yang aneh dari perilaku mereka. Really? I mean that. Farvel. Yang pertama, jika kita coba aiming ke pria ini, spontan ia akan mengatakan, "Oh Tuhan, maafkan aku." Sepertinya pria ini ada dosa dari masa lalu yang pernah ia lakukan. Is there something wrong here? Herregud, no, not like this! Kedua, jika kita coba bongkar lantai rumah mereka, kita akan menemukan sebuah foto yang jelas menimbulkan kecurigaan bagi para pemainnya sampai sini. Karena mereka seolah-olah menutupi foto ini. Nah, dari foto yang kita temukan ini, pada foto jelas terlihat terdapat 3 orang, seorang pria dan wanita yang sambil menggendong bayinya. Nah, sampai sini gue berasumsi bahwa mereka ini adalah suami, istri, dan anak mereka. Nah, namun jelas dari foto yang kita temukan ini, di awal sempat gue menduga bahwa foto ini adalah foto dari si pemilik rumah. Namun jika kita lihat lagi dan kita bandingkan, ternyata foto yang kita lihat ini bukan foto dari si pemilik rumah. Karena wajah antara si pemilik rumah dengan yang ada di foto memiliki perbedaan. Lalu pertanyaannya, foto siapa ini dan ada cerita apa di balik ini semua. Selain itu, di belakang foto ini kita juga dapat menemukan tulisan uren yang berarti impure dalam bahasa Inggris dan najis jika diterjemahkan ke bahasa, yang dalam konteks moral atau spiritual, impure dapat merujuk pada perilaku atau tindakan yang dianggap tidak benar atau tidak bermoral, sehingga gue berasumsi bahwa keluarga di foto ini dicap sebagai keluarga yang gak bermoral dan najis. Selain itu, bukti lain juga berhasil ditemukan jika kita geser sedikit ke cerobong asap di rumah yang sama. Menariknya, kita juga akan menemukan temuan lain, yakni sebuah catatan. Yang anehnya juga di sini, sesaat kita mengambil catatan yang ada di cerobong asap, rupanya salah satu dari penghuni rumah melarikan diri sambil berkata sesuatu. Å nei, faderen advarte oss mot sånt som dette. There are law for this sort of thing. Nah, sebenarnya gue agak kurang jelas mereka mengatakan apa. Namun dalam forum Reddit Misteri RDR 2 ada yang mengatakan saat mereka melarikan diri, mereka sempat mengatakan what I've done, apa yang telah aku lakukan. Yang hal ini lagi-lagi merujuk pada sesuatu yang sepertinya pernah ia lakukan di masa lalu. Nah, jika kita balik ke catatan yang kita temukan tadi, sayangnya catatan ini dituliskan dalam bahasa Norwegia juga. Nah, namun jika kita translate ke dalam bahasa, kira-kira arti dari catatan ini kurang lebih seperti ini. Gue akan coba bacain ya. Hidup dengan perasaan bersalah, ini seperti bukan hidup. Ini seperti mati pelan-pelan. Setidaknya aku layak mendapatkannya. Aku benci saat tertidur. Satu-satunya wajah yang aku lihat hanyalah wajahmu, dan yang aku dengar hanyalah suara jeritanmu. Bapak atau pendeta berkata bahwa hanya inilah satu-satunya cara. Setiap hari berlalu, Bapak menjadi semakin khawatir. Bapak sadar, kami sadar, semoga Tuhan mengampuni kami semua. Nah, sampai sini kita bisa menyimpulkan bahwa catatan yang kita lihat tadi ya, jadi kayak semacam pengakuan dosa dengan tujuan untuk meminta pengampunan atau nasihat dari pendeta ataupun pemimpin agama. Artinya surat ini dituliskan sebagai pengakuan dosa terhadap tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang sampai sini masih belum terungkap. Dosa atau kejahatan apa yang mereka lakukan? Lalu tanda kutip kata mereka di sini yang dimaksud itu siapa? Apakah 2 orang yang ada di rumah ini aja? Atau ada kelompok lainnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, rupanya kita bisa temukan dari potongan koran yang bisa kita ambil dari penghuni rumah. Di rumah yang sama, setelah kita lumpuhkan dan kita looting, kita bisa menemukan sebuah potongan koran yang dituliskan dalam bahasa Norwegia. Rupanya, potongan koran tersebut mengabarkan berita yang berjudul kematian mengerikan di kota Lyngdal. Nah, jika diartikan ke dalam bahasa kira-kira seperti ini ya, arti dari koran yang kita temuin. Telah ditemukan pria, wanita, dan bayi dalam keadaan lebam dan tertusuk di sebuah hutan belakang wilayah Ostad pagi kemarin. Nah, Ostad yang dimaksud ini lokasinya di Norwegia, bagian dari wilayah kota Lyngdal. Pada potongan koran dikabarkan juga pria berasal dari Tangir yang berlokasi di wilayah utara Afrika, yang mungkin dia imigrasi ke Norwegia. Dan wanita dikabarkan adalah anggota dari sebuah komunitas religius yang tinggal di dekat wilayah Korsam, Norwegia, yang juga bagian dari wilayah Lyngdal. Artinya, lokasi tinggal korban wanita dan korban
korban pria ini berdekatan. Nah, sementara sang bayi dikabarkan usianya masih di bawah 2 tahun. Yang mereka bertiga adalah bagian dari sebuah komunitas kecil yang komunitas itu suka tinggal di wilayah pedalaman. Yang kini dikabarkan saat ini komunitas kecil itu dikabarkan telah menghilang dan sekarang polisi meminta para warga yang memiliki informasi keberadaan tentang di mana lokasi komunitas kecil tersebut untuk lebih baik segera melapor ke polisi sesegera mungkin. Artinya saat ini komunitas kecil sedang dalam perburuan oleh polisi. Dan dari temuan potongan koran tersebut, sampai sini terlihat adanya keterkaitan dengan temuan sebelumnya. Yang pertama, foto satu keluarga, dan yang kedua, potongan koran ini. Jika kita simpulkan, menjadi semakin jelas bahwa dua temuan ini memiliki keterkaitan. Bahwa mayat dari pria, wanita, dan bayi yang dimaksud dari potongan koran ini adalah foto yang kita temukan sebelumnya. Yang naas, semua orang di foto ini diyakini sudah tewas semua dengan luka tusukan sesuai dengan berita yang ada di potongan koran tadi. Dan diyakini tewasnya 3 korban tersebut dilakukan oleh para kelompoknya sendiri yang menolak karena si wanita yang ada di dalam foto ini memiliki seorang bayi dari pria yang ada di dalam foto yang bukan berasal dari kelompok mereka. Karena pria ini adalah imigran dari negara lain. Nah, sebab itulah mereka bertiga dibunuh oleh kelompok mereka sendiri karena dicap najis, sehingga itulah yang menjadi alasan mengapa foto mereka dituliskan kata najis di belakang fotonya. Lalu agar tidak diketahui oleh pihak berwajib, kelompok mereka memutuskan kabur ke Amerika dan menetap di Manzanita, Amerika. Sehingga bisa dibilang seluruh orang yang menempati Manzanita inilah yang dimaksud dengan kelompok kecil yang ada di koran, yang dengan biadab mereka semua membunuh anggota mereka sendiri saat di Norwegia, dan sebagai tindakan pengecut mereka melarikan diri ke Amerika. Dan kelompok kecil ini juga diduga merupakan penganut sekte sesat jika dilihat dari ciri-ciri mereka yang suka tinggal di pedalaman, jauh dari society, dan tega membunuh anggota mereka sendiri dengan alasan yang tidak masuk akal. Karena jika kita sedikit flashback lagi ya, jika kalian ingat temuan dari catatan yang kita temukan di cerobong asap, di sana sudah jelas bahwa surat itu berisi pengakuan dosa dari salah satu anggota yang kini sudah terungkap. Dosa yang dimaksud ini adalah dosa membunuh kelompok mereka sendiri. Makanya dari suratnya ia mengatakan bahwa ia merasa dihantui rasa bersalah, dan tulisannya mengatakan bahwa Tuhan maafkan kami. Nah, kata kami yang dimaksud adalah seluruh anggota mereka yang dipastikan terlibat dalam pembunuhan ini. Dan kata Bapak pada surat yang dimaksud adalah si pemimpin kelompok yang mengajak para kelompoknya untuk bersama-sama membunuh orang-orang yang ada di dalam foto. Nah, namun sayangnya sampai sekarang tidak diketahui siapa pemimpin mereka yang menyebabkan mereka membunuh anggota mereka sendiri dengan alasan yang tidak bisa terima menurutku. Nah, namun satu pertanyaan lagi yang masih belum terjawab, jika banyak orang tidak berani ke Manzanita karena wilayahnya dikuasai geng Skinner Brother, lalu mengapa Skinner Brother seolah tidak berani mengusik penduduk di Manzanita, sehingga seolah mereka nggak berani menyentuh kota ini? Padahal mereka terkenal adalah geng yang sangat kejam di RDR 2. Nah, silakan buat kalian yang mau berpendapat, silakan diisi pada kolom komentar. Feel free aja sampaikan teori-teori kalian. Hold motet oppe. Det er alt vi kan gjøre. Things can only get better. Ta vare på deg selv. Nah, itulah tadi misteri dari kota Manzanita yang rupanya diam-diam para warganya diyakini bagian dari sekte sesat yang dulu pernah membunuh satu keluarga, lalu menyembunyikan dosa mereka dan menyembunyikan kebiadaban mereka selama ini, dan memilih untuk pergi ke Amerika dengan pengecut karena mereka ingin bebas dari kejaran polisi Norwegia. Salut banget menurut gua, Rockstar di luar cerita utamanya masih bisa menyisipkan cerita-cerita seperti ini yang pastinya semakin membuat dunia pada game ini menjadi lebih hidup lagi. Nah, lalu selanjutnya misteri apa lagi yang mau gue bahas? Silahkan diisi aja pada kolom komentar. Oke, mungkin itu aja dari gue. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Berbiasa silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. Dan buat kalian yang punya akun TikTok dan punya Instagram, mungkin kalian bisa mampir juga ke IG dan TikTok kita di darkoverzone_id karena ada beberapa short yang akan gue upload di sana. Oke, mungkin itu aja dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you guys next video. Thanks for watching. Gue Adam signing off, and bye bye guys.